السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Darul Ilmi STIK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tak terhingga yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat berjamaah. Salawat serta salam mari kita aturkan, curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir yaumil qiyamah nanti. Kembali kita mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin, pembahasan terakhir pada bab hifdzil lisan, yaitu bab menjaga lisan. Sebagaimana kita kaji pada pertemuan yang lalu bahwa diam itu adalah ibadah yang tanpa melarat, tanpa membutuhkan apa-apa, dan ternyata diam itu juga menjadikan dua malaikat penjaga itu rehat sejenak, karena tidak ada yang dicatat dari omongan hamba seorang manusia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang luput dari pencatatan malaikat raqib dan atid. Kalau kita menjaga lisan kita diam, maka raqib dan atid juga diem, nggak nyatat apa-apa. Jadi mengurangi tugas mereka. Umar bin Khattab ketika melihat pemuda, kemudian Umar bin Khattab berkata kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, jika engkau menjaga tiga hal, maka engkau akan menjaga masa mudamu dengan benar. Yang pertama adalah menjaga lisan, yang kedua adalah menjaga perut, salah satunya adalah menjaga lisan, menjaga perut. Karena lisan itu sebagaimana sudah kita jelaskan sangat tajam sekali. Seorang raja lebih baik diam daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan di hati rakyatnya. Itu adalah raja yang bijaksana. Wa dzukira anna Luqman al-Hakim kana 'abdan habasyian. فأول ما ظهر من حكمته أنه قال له مولاه. Diceritakan bahwa Luqman al-Hakim itu ternyata orang Ethiopia. Maka kalau orang Ethiopia berarti
kulitnya juga hitam. Awal mula yang terlihat dari kebijaksanaannya, dari disebut ahli hikmahnya, yaitu ketika bosnya berkata kepada Luqman Al-Hakim, "Ya ghulam idbah lana hadhihi syat wa atini ya bin mudghataini fiha." Wahai budakku, sembelihlah kambing ini, kemudian bawakan yang terbaik dari daging yang engkau sembelih itu. Faja'ahu bil qalbi wal lisan. Luqman Al-Hakim kemudian membawa hati dari kambing dan lisan dari kambing itu. Thumma qala marratan ukhra idhbah lana hadhihi syat wa atini bi akhbathil mudghataini fiha. Kemudian bosnya, majikannya berkata kembali, ada kambing lagi yang harus disembelih. Wa atini bi akhbathin mudghataini. Kemudian datangkan kepadaku yang terjelek dari bagian dari kambing itu. Fa'atahu bil lisani wal qalbi. Maka Luqman Al-Hakim datang dengan membawa lisan dan hati. Fasa'alahu an dzalika faqala laisa fil jasadi mudghatanin atyabun minhuma idza taba wala akhbathu minha idza khabatha. Majikannya kemudian bertanya kepada Luqman Al-Hakim, "Tadi aku perintahkan membawa yang terbaik dari bagian kambing itu, engkau bawakan hati dan lisan. Kemudian aku nyuruh nyembelih lagi, mana yang terjelek dari bagian kambing itu, engkau juga bawakan hati dan lisan. Maksudnya apa?" kata bosnya. "Wahai majikanku," kata Luqman Al-Hakim, "bahwa tidak ada yang terbaik atau terjelek kecuali dua bagian ini, yaitu lisan dan hati. Ketika lisan itu digunakan untuk berkata yang baik-baik dan hati itu untuk merenungkan yang baik-baik, maka seluruh bagian tubuh itu akan menjadi baik juga." Bisa kita ketahui bahwa hati seseorang itu akan dikatakan baik ketika lisannya itu keluar untuk sesuatu yang baik, maka orang tersebut dikatakan baik. Tapi sebaliknya, orang ngomongnya enggak karu-karuan, maka bisa dikatakan hatinya juga tidak baik. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus Mu'adz bin Jabal kepada ilal Yaman, ke negeri Yaman. Faqala, maka Mu'adz bin Jabal meminta nasihat kepada baginda Rasul. "Ya Nabi Allah, ausini." Wahai Nabi Allah, nasihatilah aku, kata Mu'adz bin Jabal. Fa asyara ila lisanih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada lisannya Mu'adz bin Jabal dengan maksud bahwa engkau harus menjaga lisanmu. Alaika bihifdzil lisan,
kamu harus menjaga lisanmu. Faqala, ya Nabi Allah ausini. Ini Mu'adz bin Jabal enggak paham atau kurang pesannya kurang banyak. Maka Rasulullah SAW bersabda lagi, thaqilatka ummuka wahal yakun nasu ala manakhirihim fi nar jahannam illa hasaidu alsinatihim. Celakalah engkau bahwa manusia itu nanti akan celaka, akan masuk ke dalam neraka jahanam itu disebabkan karena tidak pandai dalam menjaga lisannya. Nah, disampaikan seperti itu, Mu'adz bin Jabal baru diam. Tadi Rasulullah nunjuk ke lisannya, ternyata belum paham. Padahal sudah jelas-jelas masih kepingin nasihat lagi. Sehingga Rasulullah bilang, celakalah bagi siapa saja yang tidak bisa menjaga lisannya, karena lisan itu akan membawa seseorang ke dalam neraka jahanam. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, seorang yang ahli tasawuf pada zamannya, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Siapa orang yang banyak ngomongnya, maka otomatis banyak salahnya. Wa man kathura maluhu kathura ithmuhu. Siapa yang banyak hartanya, banyak dosanya. Ini Hasan Al-Basri. Ini omongannya Hasan Al-Basri, bukan Rasulullah, tapi Hasan Al-Basri. Jadi karena orang Hasan Al-Basri ini orang yang sudah pada makom level sudah tidak membutuhkan dunia. Hasan Al-Basri hanya ibadah kepada Allah semata. Jadi omongannya sangat tajam. Siapa yang banyak omong, banyak salahnya. Siapa yang banyak harta, banyak dosanya. Waruwiya an Sufyan Ats-Tsauri, sahabat Rasul diriwayatkan, diceritakan dari Sufyan Ats-Tsauri annahu qala li an armiya rajulan bisahmin ahabbu ilayya min an armiya bilisani. Sufyan Ats-Tsauri berkata bahwa aku lebih baik meluncurkan anak panah kepada seseorang daripada aku meluncurkan kata-kata kepada seseorang. Nah, ini kenapa? Li'anna ramyal lisan la yakhta. Karena meluncurkan omongan dari lisan itu tidak pernah salah. Jadi apa yang kita omongkan, apa yang kita tujukan kepada seseorang, itu enggak pernah salah. Wa ramyus sahmi qad yakhta. Tetapi melempar anak panah bisa saja gagal menuju yang dilemparkannya. Jadi tujuannya, artinya lisan itu lebih tajam daripada anak panah. Nah, sekarang zaman modern lisannya turun di jari-jari. Kalau kita banyak komentarnya, ada sekarang kiai besar berbicara ada sedikit salahnya, kemudian kita komentari macam-macam, itu juga tidak baik. Kita harus memandang siapa sih kita ini, kok berani-berani berkomentar kepada kiai-kiai sepuh seperti itu. Waruwiya an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu annahu qama indal Ka'bah faqala alaman
arafani faqad arafani. Diceritakan dari Abu Dzar Al-Ghifari, ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini berdiri di samping Ka'bah, ya dekat-dekat Ka'bah, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari berkata kepada orang-orang yang di sekelilingnya, apakah engkau tahu siapa aku? Kalau yang belum tahu, fa'ana Jundubun ibnu Janadah Al-Ghifari, aku adalah Jundub bin Janadah Al-Ghifari, yaitu disebut dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Fajtama'an nasu hawlahu faqala ya ayyuhan nas man arada minkum safaran min asfarid dunya la yaf'alu dzalika illa bizadin. Wahai sekalian manusia, siapa saja yang menginginkan untuk bepergian, maka dia tidak akan bepergian kecuali membawa bekal. Nah, kita mau pergi ke Bandung pasti bekalnya banyak, pergi camping kemana pasti punya bekal. Fa kaifa man yuridu safarul akhirah bila zadin. Bagaimana mungkin kita mau bepergian ke akhirat tapi tidak membawa bekal? Nah, artinya kita bepergian urusan dunia saja kita bekalnya banyak. Kalau kita mau pergi ke akhirat pasti bekal kita semakin banyak. Qalu, orang-orang di sekeliling Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, wa mazaduna ya Abu Dzar, bekal apa yang harus kita bawa nanti ketika menuju akhirat? Qala salat raka'ataini fi sawadil lail liwahsyatil kubur. Yang pertama adalah, ini nasihat Abu Dzar Al-Ghifari, salat paling tidak 2 rakaat di tengah malam, supaya nanti kita tidak gelap di alam kubur kita nanti. Jadi sholat itu yang akan menerangi kita ketika di alam kubur. Sholat di tengah malam, yaitu sholat tahajud. Wa shaumu fi yaumi har syadidil yamin nusyur. Kita berpuasa untuk menghadapi yaumin nusyur, yaitu hari kebangkitan nanti. Yang ketiga, wa shadaqatun 'alal masakin, kita sedekah kepada fakir miskin. La'allakum tanjuna min 'adzabi yaumin 'asir wa hajjun li'adhaimil umur, dan pergi haji bagi yang mampu. Waj'alud dunya majlisaini, jadikanlah dunia itu hanya 2 sisi saja. Yang pertama sisi untuk fi thalabid dunya, jadi benar-benar mencari dunia. Wa majlisan fi thalabil akhirah, yang kedua adalah untuk mencari akhirat. Artinya urusan dunia pada siang hari kita urusan dunia, ketika malam hari kita bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala untuk memohon, meminta ampun kepadanya. Jadi inilah nasihat-nasihat yang dinasihatkan kepada kita semuanya dari Rasulullah, sahabat-sahabatnya, supaya kita senantiasa menjaga lisan kita untuk hal-hal yang baik, sehingga kita menjadi seorang mukmin yang sempurna, yang mampu menjaga lisan. Dan kalau lisan sudah kita jaga, insya Allah perbuatan kita ke depannya akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Insya Allah kita minggu depan sudah babul harus, yaitu bab rakus terhadap dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.